Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu, tuwin para sedherek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan Allah menambah kekuatan keimanan kita, Allah menambah keistiqomahan bagi kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita selaku hamba, yaitu beribadah kepada Allah hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang tanda-tanda berkurangnya hidayah atau dicabutnya hidayah. Hidayah yang berarti petunjuk. Hidayah memiliki tanda-tanda tertentu bagi orang-orang yang telah dicabut darinya, atau orang-orang yang mulai meninggalkan hidayah. Namun sebelum kita menyampaikan tentang hal itu, kita akan membahas sekilas tentang macam-macam hidayah. Jamaah yang berbahagia, hidayah sesuatu yang sangat penting, karena siapa saja yang mendapatkan hidayah, maka dia akan menjadi orang yang sangat beruntung, menjadi orang yang betul-betul mendapatkan kesuksesan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan sebaliknya, orang yang dijauhkan dari hidayah akan menjadi orang yang paling merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang khasirun, yang merugi. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dalam surat Al-A'raf, ya, Allah sebutkan may yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Yang mana ayat ini sering disampaikan Nabi dalam khutbah-khutbah beliau. Jadi kaum muslimin, hidayah itu rahasia Allah. Ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, walaupun dia lahir, tumbuh, dewasa di lingkungan ateis yang tidak mengenal Tuhan, tetap Allah akan memberikan hidayah kepadanya jika Allah menghendaki. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tumbuh di lingkungan yang baik, namun ketika dia tidak mau membuka hatinya untuk menerima hidayah, Allah pun tidak memberikan hidayah kepadanya. Allah pun tidak membimbingnya. Sekali lagi, hidayah adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah akan mencegahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu kaum muslimin, hidayah sangat-sangat penting, dan kita dianjurkan untuk selalu meminta hidayah, meminta hidayah, meminta hidayah. Sebagaimana dalam surah yang sering kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Contohnya istri Nabi Nuh alaihissalam dan putranya Kan'an. Bahkan putranya meninggal dalam keadaan kafir di depan mata Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi, putra Nabi tidak mendapat hidayah. Nah sebaliknya, ada orang yang hidup di lingkungan kesyirikan, kekafiran. Asia, istri Fir'aun, menjadi wanita ahli surga, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal suaminya kafir, lingkungannya tidak mendukung, namun ternyata Allah memilih memberikan hidayah. Nah itulah kaum muslimin yang berbahagia. Jadi barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari hidayah tersebut. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, terkadang ada orang sudah melihat hidayah, sudah membaca, mendengar, bahkan dia merasakan bahwasanya inilah hidayah. Bahkan dia mengilmui tentang hidayah. Namun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mampu untuk mengamalkan hidayah. Ada yang seperti itu. Maka kaum muslimin, berarti orang ini bukan termasuk yang diberi hidayah. Walaupun dia ahli,
dia pandai, dia berilmu, bahkan dia memiliki karangan kitab-kitab ya, yang luar biasa. Namun ketika tidak mampu untuk mengamalkan hidayah, berarti tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, orang-orang munafik yang gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut pengajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nurun nubuwah, cahaya kenabian. Bahkan yang imami sholat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Jumat mendengarkan nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serawung kalian kanjeng Nabi. Namun ternyata Allah tidak memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya jenengan alhamdulillah tidak pernah ketemu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun jenengan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang besar. Itu jamaah berbahagia. Oleh karenanya hendaknya kita berusaha untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga doa yang lain seperti doa yang dibaca Nabi ketika ya salat witir. Nabi kunut di situ, Nabi membaca Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang Kau berikan petunjuk. Rawahu Abu Dawud. Begitu juga Nabi juga berdoa dalam hadis Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Gimana? Cepat habis. Santai, nggak usah bergetar. Oke. Jazakallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan diberikan sifat afaf ya, dan diberikan sifat ghina. Afaf itu menjaga diri dari sikap tamak, rakus terhadap dunia ya, dan menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Jadi sekali lagi kita semua memerlukan hidayah, baik hidayah menuju kebenaran, hidayah agar tegar di atas kebenaran, dan hidayah mampu menjalankan kebenaran, dan hidayah untuk segala jalan kebaikan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dan juga Ibnu Qayyim dalam kitabnya, mereka menjelaskan tentang bentuk-bentuk hidayah yang diperlukan oleh kita, yang diperlukan oleh kita, yang dibutuhkan oleh kita. Yang pertama, hidayah yang dibutuhkan oleh kita, setiap kita, adalah hidayah menuju kebenaran. Hidayah menuju kebenaran. Bisa jadi ada orang yang sekarang di atas kesesatan, berarti saat ini dia membutuhkan hidayah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk menuju kebenaran. Yang kedua, hidayah yang kita butuhkan adalah hidayah untuk tegar di atas kebenaran. Ya. Dan siapa saja yang saat ini sudah mendapatkan hidayah Islam, sudah di atas keimanan, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Namun pertanyaannya, apakah ada jaminan dia akan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah? Itu pertanyaannya. Mohon maaf nyuwun sewu, yang sekarang sudah Islam, sudah beriman,
apakah sudah ada jaminan kelak akan meninggal di atas Islam dan iman? Itu pertanyaannya. Maka bagi siapa saja yang sekarang sudah di atas Islam dan keimanan, maka dia membutuhkan hidayah untuk tegar di atas kebenaran dan keimanan tersebut. Dia membutuhkan hidayah agar istiqomah di atas keimanan tersebut. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Katsir, yaitu hidayah agar bisa menjalankan syariat dengan benar. Banyak orang yang sudah berada di atas hidayah kebenaran, tetapi banyak juga di antara mereka yang masih jauh dalam menjalankan kebenaran tersebut. Maka saat itu dia butuh hidayah untuk menjalankan kebenaran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalipun banyak orang yang sudah di atas Islam, di atas keimanan, bahkan di atas ibadah, namun ibadahnya belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholatnya, dia sudah sholat, namun dia belum memperhatikan apakah sholatnya sudah sesuai atau belum. Dia sudah berwudu, apakah wudunya sudah benar atau belum. Dia sudah berzakat, apakah zakatnya sudah sesuai cara menghitungnya dan sebagainya atau belum. Dia sudah menutup aurat, apakah cara menutupnya sudah sesuai dengan ajaran Nabi atau belum. Maka ini juga membutuhkan hidayah. Kita butuh hidayah agar kita benar ibadahnya. Sebab apa? Sebab yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dalam doa-doa yang kita baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, meminta rizki yang halal, dan meminta amalan yang diterima. Nah, amalan itu diterima tidaknya harus memenuhi syarat-syarat. Di antaranya ikhlas, di antaranya caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh hidayah jamaah. Kemudian yang keempat kata Ibnu Katsir rahimahullah, hidayah yang dibutuhkan oleh kita adalah hidayah menuju segala jalan kebaikan. Banyak jalan-jalan kebaikan yang belum diketahui oleh orang-orang yang beriman. Padahal mereka butuh hidayah Allah ya Subhanahu wa taala kepada jalan-jalan kebaikan tersebut. Makanya Rasul dalam hadis yang sahih mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mengerjakan berbagai macam kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Nah, untuk mengetahui jalan-jalan kebaikan ini kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Mohon maaf, terkadang kita fokus pada satu kebaikan, misalnya kita sip dalam sholat ibadah, misalnya haji umrah. Di satu sisi ternyata masih ada orang-orang yang membutuhkan sandang pangan papan, kita nggak tahu. Atau terkadang kita tahu mereka membutuhkan tapi nggak tergerak ke sana. Nah, ini butuh hidayah. Itu butuh hidayah. Jadi kita nggak lepas dari yang namanya hidayah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Atau mungkin terkadang ada orang yang sekarang masih bingung antara hak dengan batil. Nah, ini juga butuh hidayah. Nah, atau mungkin ada orang yang sibuk dengan perkara yang mubah, meninggalkan yang sunnah. Ada juga seperti itu. Nah, ini membutuhkan hidayah. Sekali lagi kita butuh kepada hidayah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka betul Allah memerintah kita mengulang-ulang doa minta hidayah. Ihdinas siratal
mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya, apa kita belum di atas hidayah? Itu. Kok masih minta hidayah? Nah, maka untuk ini kita harus mengenal macam-macam hidayah. Kalau tadi hidayah yang dibutuhkan oleh kita. Berikutnya macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah yang bersifat umum. Ammah, umum. Nah, hidayah yang bersifat umum ini hidayah yang berkaitan dengan seluruh makhluk, bahkan hewan. Ya, bahkan hewan. Misalnya dalam surat Toha ayat 49 hingga 50, ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun, qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, Musa, siapakah Tuhanmu berdua? Ya, ini kepada Musa dan Harun alaihissalam. Qala, Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan petunjuk, ya, memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, summa hada, kemudian memberinya petunjuk. Nah, ulama mengatakan hidayah yang dimaksud dalam surat ini, ucapan Nabi Musa ini adalah insting ghoriza atau naluri. Kita lihat hewan misalnya, ketika lahir dari induknya, tiba-tiba dia langsung mencari tetek induknya, padahal dia baru lahir, ya, masih gak tahu apa-apa. Kok bisa tiba-tiba dia menuju kepada tempat minum, ya, yang ada pada ibunya? Ini adalah hidayah umum, yaitu insting ghoriza. Semut misalnya, kok tahu ini jadi semut prajurit, ini semut ratu, dan masing-masing menjalankan pekerjaannya. Siapa yang mengajari? Nggak ada, itu Allah yang ngajari, ya. Anak kita juga begitu, baru lahir, ya, pandangannya masih belum jelas, ya, pendengarannya belum jelas, tiba-tiba dia tahu. Ketika disodori oleh ibunya untuk minum, dia tahu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan naluri, insting atau ghoriza. Itu jamaah yang berbahagia. Begitu juga ketika Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Fahada, petunjuk di sini yang dimaksud adalah hidayah umum, hidayah yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah umum yang berkaitan dengan irsyad, dengan ilmu, ya, yaitu dengan penjelasan dan kebenaran. Nah, untuk hidayah jenis kedua ini, hidayatul irsyad atau hidayatul bayan atau hidayatul ilm, ya, ini mencakup muslim dan kafir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kebenaran bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dalam surat Al-Balad ayat 10 Allah berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebajikan, jalan kejahatan. Jelas. Kebenaran jelas. Kesesatan jelas. Ya. Bukan hanya itu, bahkan Allah mengutus para rasul untuk membimbing kita menuju jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, dan memperingatkan kita dari jalan kejahatan. Jelas. Nah, ini dari irsyad. Abu Lahab juga mendapatkan ini, paman Nabi Abu Thalib juga mendapatkan ini, orang kafir juga mendapatkan, orang mukmin juga mendapatkan. Sudah, Nabi sudah mendakwakan itu semua. Nah, wa amma samudu fahadainahum fastahabul ama 'alal huda. Tentang kaum Nabi Samud, kaum Samud, ya, kaum Samud. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan, ama, daripada petunjuk itu. Ya, jadi kaum Samud
sudah mendapatkan petunjuk dari nabinya, namun mereka tidak mengikuti petunjuk. Itu kaum muslimin berbahagia. Nah, yang ketiga ini dia, hidayah untuk menjalankan kebenaran. Hidayah berupa kemampuan, kekuatan, kemudahan menjalankan kebenaran, menjalankan ilmu, yang disebut dengan hidayatut taufiq. Ini yang paling penting, dan ini hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Kalau hidayah irsyad, para nabi bisa, para kiai bisa, para ustadz bisa, orang tua kepada anak bisa. Itu hidayah irsyad. Namun untuk hidayah taufik, kemampuan menjalankan kebenaran, menjalankan ilmu, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Terbukti dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan hidayah kepada sang paman. Ya Muhammad, ya, seakan-akan ya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguh ya Muhammad, engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Insyaallah ya. Nah, termasuk paman Nabi Abu Lahab. Ya, itu kan paman Nabi, saudara Abdullah. Enggak dapat hidayah, bahkan memusuhi keponakannya sampai turun surat Al-Lahab begitu. Ini jamaah yang berbahagia ya. Begitu juga Nabi Lut, enggak sanggup ngasih hidayah istrinya yang kafir. Nah, sehingga hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa memberikan. Dan hidayah taufik adalah hidayah khusus yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, ada hidayah Islam, ada hidayah ya mufassalah, hidayah yang terperinci. Artinya hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk hamba-hambanya kepada kebaikan-kebaikan secara rinci. Dan hidayah ini sangat banyak ya. Kadang Allah menunjukkan kebaikan kepada seorang hamba, namun tidak kepada sebagian yang lain. Nah, apalagi kemampuan kita terbatas, makanya kita berusaha semampu kita. Setiap ada jalan-jalan kebaikan, kita supaya mendatanginya, kita supaya ya bergegas untuk mengambilnya. Ya, sebelum Allah ya menghilangkan itu. Kata ulama, idza futiha li ahadikum babul khair falyusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Ketika sudah dibukakan pintu kebaikan, bergegaslah untuk menuju ke dalamnya, sebab kita nggak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, jadi tentang hidayah mufassalah ini ya ulama menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di antara bentuk-bentuk hidayah mufassalah ini, hidayah yang terperinci ini ya, dan orang-orang yang menerimanya. Yang pertama, orang itu memiliki lapang dada, legowo, jembar dadane ketika menerima syariat. Maka tandanya dia mendapat hidayah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang dikehendaki akan mendapat hidayah petunjuk, Allah akan menjadikan dadanya itu menerima Islam lapang. Semua yang datang dalam syariat sami'na wa ata'na, dia jalankan. Berarti dia dapat hidayah, ya, dapat hidayah. Dan sebaliknya, orang yang disesatkan, dia seperti orang yang naik ke atas langit, makin tinggi, makin sesak dadanya karena tidak ada oksigen. Masya Allah. Jadi jamaah, jadi tanda orang itu mendapatkan hidayah, dia dijadikan mudah untuk menerima ajaran Islam. Menerima ajaran Islam. Ini ciri-ciri orang dapat hidayah. Ya, tidak ngeyel ya. Ketika datang dalil sami'na wa fikirna, saya tak pikir-pikir, enggak.
Ya, tapi setiap ada dalil yang sahih, yang valid, jalankan semampunya. Ittaqillah mastata'ta, kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Misalnya ketika seorang wanita mendengar syariat jilbab, memakai jilbab, menutup aurat, dia terima dengan lapang dada, meskipun dia belum mampu mengamalkan perintah itu. Namun Allah sudah memberikan kelembutan dalam hati, tidak menolak perintah. Ini sudah luar biasa. Ini hidayah mufassalah namanya. Allah kasih hidayah menerima kebenaran walaupun dia belum mampu menjalankan kebenaran atau belum mampu menjalankan secara sempurna. Ini yang bagus. Ya. Maka dia menyadari dia yang benar. Jilbabnya memang itu yang benar. Yang seperti saya ini belum. Loh, kok nggak seperti itu? Ya, saya belum mampu. Bisa jadi seperti itu. Maka orangnya sudah bagus. Sudah ada kelapangan dada. Nah, nggak begitu ya. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Ini salah satu contoh. Nah, jadi setiap ada perintah dalam syariat, laki-laki atau perempuan hendaknya berlapang dada untuk menerimanya. Ya, baru setelah itu dia akan berusaha mencari sehingga Allah akan tambah hidayahnya, kan begitu. Sehingga dia ini mufassalah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya kaum muslimin yang berbahagia. Maka sebaliknya ketika dicabut hidayah darinya, dia akan sulit menerima dalil dan dia akan menentang syariat dari Allah Azza wa Jalla meskipun dia muslim. Dan kita saksikan banyak sekarang orang yang menentang jilbab. Gak penting jilbab, penting hati ini dijilbabi. Masya Allah. Orang yang mengatakan Quran itu sudah gak cocok dengan zaman, kayak orang munafik itu. Ini ciri-ciri orang yang tidak mendapat hidayah atau sudah dicabut hidayah. Betul dia Islam, KTP-nya Islam, tapi dia membenci syariat Islam. Wong Islam kok saya pateng-pateng masjid misalnya. Alhamdulillah. Banyak kan seperti itu. Ketika ada temannya rajin, dicaci, dimaki, ya, dan sebagainya. Ketika ada orang yang betul-betul komitmen dengan agamanya, ya, digibah, dirasani, dibenci. Ini tandanya apa? Ini tanda Allah mencabut hidayah dari dalam hatinya. Beda dengan kelompok pertama, dia menerima, oh ya bener iku. Sampeyan gak ngelakoni, gurung siap. Ada yang seperti itu kan? Kadang belajar, itu bagus daripada kelompok yang ini. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Makanya dikatakan orang yang disesatkan seperti naik ke atas langit. Maka ciri-ciri bagi orang yang sulit menerima hidayah dari Allah, dia tidak merasa lapang dalam menerima perintah-perintah dari Allah, dalam menerima larangan-larangan dari Allah. Ketika Allah mengatakan jangan mendekati zina, dia menolak. Kenapa? Gak cocok dengan nafsunya. Jangan berjudi, ya, dia menolak. Kenapa? Gak cocok dengan nafsunya. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jangan makan riba, dia gak terima. Kenapa? Gak cocok dengan nafsunya. Berarti ini tanda Allah telah mencabut hidayah darinya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalani musibah. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Perhatikan kaum muslimin. Tanda orang mendapat hidayah ketika diuji oleh Allah, dia bersabar. Dia yakin semuanya terjadi atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Maka orang yang seperti ini, dia telah mendapatkan hidayah. Bahkan dia mengatakan qada Allah khair, keputusan Allah yang terbaik. Mantep, madep. Nah, ini orang terbaik, dapat hidayah dia. Ya, beda dengan orang yang mulai dicabut hidayah darinya. Ketika mendapatkan musibah, dia protes kepada Allah. Ya Allah, aku sepateng sholat, pateng zikir, ngaji, kok sih dicoba ini dan itu. Wah, itu kan
Panennya gagal misalnya, wae jagungnya garing nggak garing misalnya, udah terus ya menyalahkan hujan dan sebagainya. Berarti dia tanda-tanda dicabut hidayah. Lihat ketika mendapat ujian, keluar dari lisannya cacian, umpatan, makian, anggota tubuhnya tampar pipi, sobek baju, berarti dia nggak dapat hidayah, dicabut hidayahnya. Padahal Nabi bersabda, laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya, merobek bajunya, menyeru dengan seruan jahiliyah apabila mendapatkan musibah. Yang ketiga jamaah, merasa bersalah jika melakukan kemungkaran. Ini tanda dia mendapat hidayah. Misalnya ketika ketinggalan sholat berjamaah, dia bersedih, ya Allah ketinggalan jamaah misalnya. Syukur kalau bisa kayak Umar bin Khattab, ketinggalan sholat jamaah asar langsung mewakafkan sawahnya. Hebat itu Pak, hebat, ini komitmen betul ini ya. Ada yang ketinggalan seorang tabi'in merawat ibunya karena meninggal dunia, akhirnya ketinggalan jamaah asar tepat waktu, dia agak mundur asarnya karena ibunya meninggal. Langsung dia menebus dengan sholat malam semalam suntuk gak tidur. Ini hebatnya ulama dulu ya. Berarti ini dapat hidayah, hatinya bersih. Ketika melakukan dosa langsung ingat, ketika buka HP ada gambar yang gak sesuai, dia langsung menutupkan pandangan, di scroll ya. Seret ya. Gak malah nah, gak begitu. Ini hatinya kotor. Kalau hatinya bersih gak begitu, dia langsung kerosotin, astagfirullah. Itu pergi kerja, lihat wanita yang bukan mahramnya menampakkan aurat, pakai baju TK, pakai baju SD, astagfirullah. Begitu tutup mata nggak malah astagfirullah ya gitu. Ini tandanya hatinya bersih, dapat hidayah, dapat hidayah. Namun jika dia nggak peka, habis melakukan dosa biasa saja, habis melihat yang haram gak ngefek, gak pengaruh, berarti ini tanda-tanda hidayah dicabut dari dirinya. Rasul bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktas sauda. Ketika anak cucu Adam melakukan dosa, diberi titik hitam, goresan hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba wa sukila qalbu. Kalau dia bertaubat, mohon ampun, meninggalkan maksiat, akan ya kinclong hatinya, bersih hatinya. Tapi kalau dia mengulangi lagi, zida fi hatta ta'lu qalbah, ditambah titik hitamnya sampai hatinya menghitam. Akhirnya apa? Dia kalau sudah menghitam, hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras, hatinya atos, mati, sakit. Kalau sudah sakit, bagaimana orang sakit? Orang sakit itu dikasih sate nggak enak, kasih soto nggak enak, nggak merasakan ya. Kalau sudah mati malah parah. Wong mati dijiwit gak kroso, diiris gak kroso. Sama dengan itu Pak. Berarti kalau Anda melakukan maksiat gak merasa, gak sakit hatinya, gak sedih, berarti itu tanda Allah mencabut hidayah. Gak ketinggalan sholat tahajud, santai-santai wae, gak ketun, gak segera menutup dengan kebaikan ya. Ini tanda Allah telah mencabut hidayah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, sehingga Ibnu Qayyim mengatakan dalam syairnya, wallahi law annal qulubas salimah la taqatta'at asafan minal hirman. Kata beliau, demi Allah, seandainya hati seseorang itu bersih, maka dia akan merasa tercabik-cabik sedih karena terhalangi dari kebaikan. Gak duha hari ini, gak sedih. Dia merasa seakan-akan umurnya masih panjang. Oh gak apa-apa, besok seorang waktu tak duha. Allah karim, ada jaminan Anda hidup sampai besok. Dino iki gak maca Quran, santai wae. Tapi kalau gak maca status, gelisah. Waduh, Masya Allah.
Lho kok gak maca Quran? Tenang wae, besok sono waktu. Ramadan ben tak khatamke. Allah Karim. Emang Anda yakin besok ketemu Ramadan? Jangan jamaah. Kita sedang berlomba dengan kematian. Coba lihat kepala kita. Ulama mengatakan, ya, ketika saya melihat uban, berarti saya sedang dikejar kematian. Nah, sekarang uang kita berapa itu? Uban kita berapa? Itu sudah tanda kita sedang berlomba dengan kematian. Maka jangan panjang angan-angan, ya. Mari kita raba diri kita. Ketika kita ketinggalan amal ketaatan, sedih gak kita? Gelisah gak kita? Kalau kita gelisah, kalau kita sedih ketika ketinggalan dari amal ketaatan, gak sedekah hari ini sedih, gak silaturahmi kita sedih, apalagi gak sempat berbakti kepada orang tua kita sedih getun, itu tanda ada kebaikan dalam diri kita. Tapi kalau kita gak bersedih, berarti Allah sudah mencabut hidayah dari diri kita. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ingat, wallahi lau annal qulubas salimah lataqatta'at asafan minal hirman. Demi Allah, seandainya hati seorang itu bersih, maka dia akan merasa tercabik-cabik sedih karena terhalangi dari kebaikan. Yang keempat, rajin beribadah di penghujung umur. Itu tanda mendapat hidayah. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi ghairi abdan idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, Allah akan ista'malahu, menggunakan hamba itu. Faqil, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya, mempekerjakannya? Kata Rasul, yuwaffiquhu li amalin salih qablal maut. Allah memberi hidayah, petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Masya Allah kaum muslimin, ya. Nah sebaliknya, kalau ada orang semakin tua kok tambah menjadi, alias tua-tua keladi, dikek seknome kaya alim, meneng, lu tuh kok tambah kaya gini misalnya. Nah, itu tandanya Allah sudah mencabut hidayah. Itu tandanya Allah mencabut hidayah. Makanya kaum muslimin, apalagi kalau ada pemuda mampu istiqomah, maka dia termasuk yang mendapatkan hidayah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kelima, senantiasa bersandar kepada Allah, ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan hidayah kita butuh pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita ujub, merasa bangga, ya, apalagi sombong seperti Korun misalnya. Jangan kaum muslimin, ya. Terus tawakal kepada Allah dalam masalah hidayah. Maka Nabi mengajarkan setiap keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika menjelang tidur. Maka ketika ada orang tidak bersandar kepada Allah dalam mendapatkan segalanya, tandanya Allah sudah mencabut hidayah dari dirinya. Yang keenam, hidayah berakhlak mulia. Kalau kita dimudahkan berakhlak mulia, itu tandanya Allah memberi hidayah kepada kita. Kita biasa senyum di hadapan saudara kita misalnya. Bahkan ini kabar gembira. Kabar gembira, orang yang baik dengan manusia akan dimasukkan ke dalam surga dan diharamkan dari api neraka. Masih ingat hadis Rasulullah SAW? Ya, hurima. Ya, kata Rasulullah SAW, hurima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribi minan nas. Diharamkan dari api neraka kullu hayyin, setiap orang yang hayyin, orang yang tawadhu, andap asor, layyin, orang yang berlemah lembut, sahlin, mudah dalam bergaul dengan manusia, qaribi minan nas, dekat dengan manusia. Ketika ada orang dia tersenyum dan sebagainya, tentunya setelah mentauhidkan Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka siapapun yang dimudahkan berakhlak yang baik, ya, sumringah, berseri-seri ketika ketemu saudaranya, itu tanda dapat hidayah. Dan sebaliknya, kalau dia ketemu konconi besengut, ya, cemberut, ya, maka itu tanda Allah mencabut hidayah. Berikutnya adalah mengikuti manhaj para sahabat dalam beragama, mengikuti sahabat dalam
beragama, tentu dengan bimbingan para ulama yang lurus. Yang terakhir, ingat, hidayah perlu dicari jamaah, hidayah perlu dijemput jamaah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri petunjuk. Baik, saya kira ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.